Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. NIM saya 0886600357. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum keamanan jaringan. Ada dua kasus. Yang pertama, serangan terhadap jaringan, yaitu sniffing menggunakan aplikasi Wireshark. Dan yang kedua, serangan terhadap server atau aplikasi, itu brute force atau cracking password. Pertama-tama, yang akan dilakukan yaitu melakukan praktikum sniffing paket menggunakan Wireshark. Oke, ini sebelumnya bekas saya coba. Oke, menurut panduannya di sini jadi harus tersedia dua OS, bisa menggunakan VMware atau VirtualBox yang terdiri satu guest sebagai telnet. Namun di sini saya hanya menggunakan satu saja OS-nya karena hampir penuh juga penyimpanannya, Pak. Dan harusnya cukup juga untuk melakukan tes ini dengan satu buah VM. Oke, jadi pertama-tama, sebelumnya pastikan sudah diinstal terlebih dahulu OS-nya. Di sini saya menggunakan Ubuntu Server 2.24 dan juga telah diatur IP-nya. Jadi di sini menggunakan eh, adapter yang host only. Lalu IP-nya juga saya sudah diatur. Sudah sesuai di servernya 10.1. Oke, setelah itu jalankan Wireshark. Dan di sini ada banyak network adapter karena di sini namanya itu dari VirtualBox-nya adapter 5. Nah, ini VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Kalau kita lihat di kontrol panel itu di Ethernet 5 ya. Tapi kalau misalkan di Wireshark dia tidak kelihatan secara detailnya. Jadi pilih yang Ethernet 5. Nah, kemudian pada panduan kali ini itu menggunakan telnet client. Jadi menggunakan login ke server atau klien tersebut menggunakan telnet. Namun dikarenakan port 23 ini ditutup di laptop saya, jadi telnet itu hanya gagal loginnya. Oke, ini saya coba telnet. IP-nya ke ini. Nah, ini. Ini walaupun sudah saya buka, di sini emang ada firewall-nya yang memblokir port 23, jadi eh, tetap gagal ya. Nah, alasan mengapa username dan passwordnya itu bisa terlihat pada Wireshark-nya itu karena dia bisa berbentuk plain text ya. Jadi di sini juga di artikel yang saya coba browsing, eh, username dan passwordnya itu dikirim secara plain text dan tidak dienkrip. Jadi rentan terhadap eh, intercept dan ada man in the middleman. Jadi best practice-nya itu ketika login ke server menggunakan SSH, jangan menggunakan telnet. Oke. Dan untuk contohnya agar bisa terlihat seperti apa buktinya itu, di sini saya menggunakan website PhoneWeb dan ini HTTP. Jadinya data yang dikirimkan itu dienkrip, tidak bisa dilihat. Oh ya, untuk tadi mencoba tes telnet, ini di sini kita coba menggunakan SSH yang lebih secure. SSH, ini pastikan diisi SSH. Nah, karena ini sudah banyak, ini bisa di refresh terlebih dahulu.
Nah, sekarang sudah kosong. Nah, dari komputer klien, itu kita coba login. Nah, walaupun di sini ada kita memasukkan password, eh, salah, bentar. Oke. Nah, di sini ada paket yang bisa terlihat yang di capture oleh Wireshark. Di sini paket-paketnya tuh di-encrypt, tidak bisa terlihat jika kita menggunakan SSH protokol. Nah, sekarang saya akan coba mengcapture paket yang dari website HTTP, walaupun tidak apple to apple, mungkin bisa jadi contoh bagaimana sebuah paket yang tidak di-encrypt. Di sini pilih ke WiFi. Oke, sudah di listen. Oke, kita pertama coba login menggunakan admin. Di sini pilih HTTP. Nah, di sini bisa terlihat ya hasilnya itu. Di sini ada eh, paketnya yang ter yang tercatat di sini di record, dan dia tidak di-encrypt sama seperti yang login SSH tadi. Jadi plain text. Misalkan kita ingin melihat ini yang dikirim keluar. Nah, kita bisa dilihat eh, kirimannya itu seperti apa. Sebentar, Pak. Hmm. Ya, coba saya ulangi saja. Oke, caption. Nah, ini. Jadi si HTTP itu dia bisa terlihat inputannya seperti apa yang dikirim, dan karena ini berbentuk HTML, maka yang dikirimkannya juga HTML. Kita bisa lihat di sini. Misalkan kita mencari tadi form username dan password. Oke, username, password, ini HTML-nya. Tadi saya menggunakan admin. Oke, kita coba cari. Ya, bukan username. It's
Jadi dia form itemnya tadi saya isikan admin, username dan passwordnya jadi bisa kelihatan. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu praktikum terhadap cracking password. Eh, nah ini cracking password. Jadi kita bisa menggunakan website ini, Cisco Password Cracker. Jadi di sini itu ada tadi tabelnya. Nah, ini. Jadi ini daftar passwordnya yang perlu kita crack. Saya pindahkan dulu ke Excel. Hmm, 8. Eits. Oke, mungkin langsung saja ya di copy-nya itu. Misalkan ini yang pertama. Oke, jadi di sini tuh di dalam ada dua metode. Yang pertama itu dia ada yang password 7 dan password 5 ya. Sebentar. Ini untuk password 7 dan ini untuk password 5. Oke, sudah ya. Oke, jadi kita coba sekarang ada 8 password dan ini ada dua crackernya juga. Dua metode, yang pertama 7 dan juga 5. Jadi masing-masing hash ini kita akan coba di dua tools ini. Yang pertama kita coba yang di 7. Oke, ini tidak muncul. Kemudian di yang 5 tidak muncul juga. Oke, berarti yang pertama eh, kita kasih kolom mungkin. Ups, status dan juga hasil. Statusnya keduanya violet, hasilnya juga kosongkan saja kalau misalkan gagal. Lalu yang kedua, oke. Nah yang kedua, kita lanjut coba crack password. Nah ini berhasil. eh Plain textnya ABCD. Lalu bagaimana kita coba di sini? Mungkin di sini masih berlanjut ya. Ini masih belum beres. Eh, oh ternyata ini
belum selesai ya ternyata. Atau mungkin ditunggu saja dulu ini. Kita duplikat tabnya saja, kita coba yang lain. Dan untuk yang nomor 2, invalid encrypt password. Tapi ini tadi sudah di decrypt dari yang pertama, aman. Sudah terdapat hasilnya. Lalu yang ketiga, coba terlebih dahulu di yang 7. Nah, ini muncul juga plain text-nya. Apa? Ups. Ini kita panjangkan kolomnya. Lalu coba juga di tab 5, invalid encrypt password. Jadi lanjut. Nah, ini juga berhasil pada tab 7, nomor 4. Lalu 5. Ini yang kelima. Kita coba di 7, gagal. Nah, oh iya. Berarti untuk yang tab 5 ini, dia membutuhkan waktu untuk membrute force-nya. Jadi kita duplikat lagi saja. Lalu lanjut ke yang 6. Oke, ini masih berlanjut. Kita duplikat lagi juga. Ini juga perlu diduplikat kembali. Nah, untuk yang 7 dia langsung muncul ya. Yang 8. Loh, dan ini mulai di brute force lagi ya. Oke, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipe yang password 7, password 5. Dan mungkin ini masih membutuhkan waktu untuk membrute force-nya. Dan untuk yang password 5 tadi itu, password 7, dia instan ya munculnya. Oke, jadi ini hasil crack. Dan statusnya tadi berhasil gagal. Eh, ini sebenarnya bukan fail ya, tapi ini masih menunggu hasil. Ini saya tidak tahu apakah masih berproses atau memang stuck di sini gitu. Nah, ini prosesnya kurang jelas ya, naik turun terus. Jadi mungkin saya akan share hasilnya saja nanti di Word, di PDF-nya. Hasil dari semua brute force-nya. Sementara untuk yang password 7, dia langsung keluar ya hasilnya.
Jadi eh, kesimpulannya yang pertama itu untuk Wireshark sudah saya sebutkan sebelumnya. Apabila menggunakan unsecure protokol seperti Telnet itu dia data yang dikirimkan itu tidak di-encrypt ya, bisa dilihat langsung secara plain text. Namun jika menggunakan yang lebih secure, SSH atau HTTPS, data atau paket tersebut di-encrypt dan agak susah untuk di-decryptnya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu cracking password. Di sini ada dua jenis password, 5 dan 7. Dan untuk password 7 dia hampir instan ya hilangnya munculnya itu. Sedangkan dia yang password 5 ini entah masih ada progres atau gimana, nanti saya akan masukkan ke simpulannya pada Word. Dan ini hasilnya, ada 3. Dan ini, oh iya, tadi 1 ya, ini yang password 7, password 5 maksudnya, yang otomatis mendapatkan hasilnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.